عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lun fi ajaibil qalbi. Ing dalem nerangaken pira-pira kaajaibane ati. I'lam murwa sapa sira anna lil qalbi. Setuhune iku tetep kaduwe ati babaini utawi pintu loro lil ulumi kaduwe pira-pira ilmu. Wahidun utawi lawang siji iku lil ahlami kaduwe pira-pira mimpi. Wasani lan utawi lawang kang nomor loro iku li alamil hayaqadhati kaduwe alam sadar. Wa huwa utawi asani iku albabu lawang al-zahiru kang zahir ilal khariji wa huwa utawi asani iku albabu pintu al-zahiru kang zahir ilal khariji maring jaba. Fa inna ma mangkalamun turu sapa wong ghuliqa mangka ditutup apa babul hawasi lawang panca indra. Kalau pintu panca indra ditutup, fayuftahu mangka dibuka lahu kadue wong opo babul batini pintu batin. Kalau pintu batin itu dibuka, fayuwayu dibuka lahu kadue wong opo ghaibun perkara kang samar min alamil malakuti saking alam malakut wa minal lauhil mahfudhi lan saking lauhil mahfudh. Fayakunu mangka ana opo al qalbu iku mislab-dawi sepadane cahaya. Wa rubba mahtaja lan menawa butuh apa kasfuhu mbuka ing ghaib ila syai'in maring suwiji-wiji min ta'biril ahlami saking takbir mimpi. Wa amma malan anapun utawi barang kana kang ana poma iku minadh dhahiri saking ilmu zahir fayadhunnu mangkanyana sapa annasun nas annabihi setuhune iku tetep kadue ma al yaqadhata utawi sadar. Wa annal yaqadhata lan setuhune ilmu sadar iku aula luwih utama
bil ma'rifati kelawan ngawerwi ma'annahu sarta setuhune kelakuan iku la yubsiru ora ningali fil yaqadhati ing dalem waktu melek waktu sadar apa syai'un suwiji-wiji min alamil ghaibi saking alam ghaib wa malan utai barang yubsiru kang bisa wa ma yubsaru la wa malan utai barang lagi ya ma'annahu sartane setuhune kelakuan ikula yubsaru ora bisa ditingali fil yaqadhati ing dalem waktu melek waktu sadar apa syai'un suwiji-wiji min alamil ghaibi saking alam ghaib wa malan utawi barang yubsaru kang bisa ditingali apa ma bainan naumi ing dalem antarane turu wal yaqadhati lan melek iku aula luwih utama bil ma'rifati kelawan ngawerwi mimma saking barang yubsaru kang bisa ditingali min tariqil hawasi saking dalan panca indra. Salah satu daripada keajaiban hati bahwasanya pada hati seseorang itu ada dua pintu makrifat, yaitu adalah makrifat mengetahui melalui proses ahlam atau alam mimpi, dan yang kedua adalah mengetahui melalui jalan alam sadar. Alam yaqadhah atau alam sadar itu juga disebut dengan alam zahir, itu adalah alam realita. Kita bisa merasakan kalau kita dalam kondisi tidur, maka semua panca indera seakan-akan tidak berfungsi. Bisa dikatakan tidak berproduksi. Mata tidak bisa melihat, telinga juga tidak bisa mendengar, mulut tidak bisa berbicara. Maka ghuliqa babul hawas. Kalau pintu panca indera itu tertutup, maka jelas akan dibuka pintu batin. Maka pintu batin akan terbuka. Kalau pintu batin itu terbuka, maka dia akan bisa melihat alam malakut, bisa juga melihat bisa melihat sesuatu yang gaib dari alam malakut, dan bisa melihat sesuatu yang gaib dari lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu semua yang ada kejadian di alam dunia ini sudah tertulis pada lauhul mahfuz. Maka dari itu nanti orang yang dikatakan kasyaf itu berarti yakshifu alamal ghaibi min lauhil mahfuz. Dia akan melihat alam gaib yang ada pada lauhul mahfuz, sehingga kadang-kadang bisa melihat apa yang akan terjadi, bisa melihat sesuatu yang telah terjadi. Kenapa? Karena hatinya atau batinnya terbuka, hawasnya itu tertutup, sehingga dia bisa melihat alam gaib, baik yang ada pada alam malakut, alamnya para malaikat, atau juga bisa melihat yang ada pada lauhul mahfuz berupa rentetan-rentetan kejadian yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita bisa lihat di sini, manakah yang lebih aula bil ma'rifah?
apakah menggunakan ilmu zahir yang melalui panca indera ataukah ilmu batin yang melalui ahlam. Sebagian mengatakan bahwasanya ilmu alam sadar itulah yang paling utama untuk bisa ma'rifat. Padahal alam sadar itu tidak bisa melihat alamul ghaib, ya, tidak bisa melihat alamul ghaib. Maka dari itu, ya, kalau seumpama hawas itu bisa berfungsi dan batin itu juga bisa berfungsi, ya, malah justru di situ akan lebih utama bil ma'rifah. Sehingga di situ bainal ahlam wal yaqadhah. Sehingga di situ akan lebih utama apabila orang mendapatkan sesuatu di antara turu dan melek. Ini akan lebih baik. Ya, antara tidur, ya, kemarin saya antara tidur dan melek melihat sesuatu. Ini akan lebih utama dibandingkan dengan ilmu zahir yang melalui panca indera atau ilmu batin. Maka dari itu Imam Ghazali itu pernah mengatakan bahwasanya saya merasa tertipu oleh panca indera. Kenapa? Karena panca indera itu tidak bisa melihat sesuatu yang hakikat. Saya melihat bintang itu kecil karena memang saya melihatnya dari ternyata kenyataan bintang itu besarnya luar biasa. Maka dari itu Imam Ghazali lebih cenderung lebih percaya terhadap ilmu batin daripada ilmu zahir yang melalui panca indera. Ma yubsaru bainan naumi wal ghaqadati aula bil ma'rifah mimma yubsaru min tariqil hawas. Makanya sering para ulama, para waliullah yang mengatakan bainan naumi wal yaqadhah, saya mendengar sesuatu dan itu lebih utama daripada ma yubsaru fil hawas. Faslun al-qalbu mithlu al-mir'ah. Awas diwat saya aja al-mar'ah, ya. Mir'ah itu artinya cermin. Wa tahtajulan butuh sapa sira anta arifa ingin tangawurni sapa sira fi dimni zalika ing dalem simpenane mengkono-mengkono mazkur annal qalba ing setuhune ati iku mithlul mir'ati sepadane kaca cermin. Kalau kaca itu ada zujaj, kalau zujaj itu kaca yang tidak bisa melihat wajah kita. Tapi kalau mir'ah itu adalah kaca yang ibaratnya adalah kaca cermin. Walau hal mahfud lan setuhune lauhul mahfud iku mithlul mir'ati sepadane kaca aidon hale maning. Sini sudah bisa kita bayangkan. Hati itu seperti kaca. Ini kira-kira hati yang kotor atau jelas yang bersih. Lauhul mahfud itu juga seperti kaca. Hati itu dihadap lauhul mahfud. Hatinya itu cermin, lauhul mahfudnya juga cermin. Maka sudah barang tentu apa yang ada di dalam lauhul mahfud itu, ya, tergambarkan di dalam hati sehingga orang itu bisa melihat apa-apa saja yang ada di dalam lauhul mahfud dengan tanpa adanya penghalang. Itu bisa kita arahkan ke situ. Sehingga kalau orang itu hatinya betul-betul bersih, ya, maka dia akan bisa menjadi kasyaf, yaitu melihat apa saja
yang ada di dalam lauhul mahfud. Li'anna fihi karena setuhune ikut tetep ing dalam al-lauhul mahfud. Surata kulli mawjudin. Ya. Utawi gambare saben-saben perkara kang mawujud. Wa idza qabalat lan narikane berhadapan opo al-mir'atu cermin bimiratin kelawan cermin ukhra kang liyan halat mangka manjing opo suwaruma gambare perkara fi ihdahuma ing dalam salah sijine mir'at wa mir'ah fil ukhra ing dalam cermin kang liyane. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono halat tadharu nampak apa suwaruma gambare barang fil lauhil mahfudzi kang tetep ing dalam lauhul mahfudz ilal qalbi maring hati. Kapan? Idza kana nalikane ana apa qalbu iku farighan kosong min syahawatid dunya saking piro-piro syahwate dunya. Fa in kana mangkalamun anopal qalbiku masyhulan ketungkul biha kelawan syahawatid dunya kana mangka ana opo alamul malakuti alam malakut iku mahjuban ya tertutup terhalang opo anhu qalbu. Nah ini bisa kita gambarkan. Jadi prosesnya seperti ini, apa yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Mulai alam mimpi, ya kemudian menjadi alam sadar. Ya kemudian kedua-duanya apabila orang itu berada pada alam mimpi dan alam sadar, maka itu aula bil ma'rifah. Lalu digambarkan bahwasanya hati itu adalah cermin. Lauhul mahfuz itu juga cermin. Apabila dihadapkan, maka apa yang ada di dalam cermin itu tergambarkan pula pada cermin yang lainnya. Sehingga ketika hati itu cermin dihadapkan pada lauhul mahfuz yang cermin, maka apa yang ada di dalam lauhul mahfuz yang berupa apa? Suwarul mawjudat, semua mawjudat ada di dalam lauhul mahfuz, ya. Mawjudat Allah. Ya, mawjudat itu berarti ya. Nanti akan tergambarkan pula dalam hati. Dan sudah barang tentu ya, hati yang bagaikan mir'atun, yang bagaikan cahaya, yang bagaikan cermin, itu adalah hati yang khalian min syahawatid dunya. Ya, yang bersih dari syahwat-syahwat duniawi. Apabila hati itu masih ada syahwatud dunya, ya, maka di situ hati atau hatinya itu buram, ya, mir'ahnya itu adalah buram, sehingga tidak tergambarkan keseluruhannya, bahkan bisa jadi mahjub. Hati itu tidak bisa menampilkan apa yang ada dalam lauhul mahfuz karena cerminnya itu adalah kotor, terhalang oleh syahwatud dunya. Wa in kana lan lamun ana pal qalbi ku fi halin naumi, ing dalam tingkah turu iku farighan kosong min ala ikil hawasi saking piro-piro gumantunge panca indra. Tola'a mangka ningali apa qalbu jawahiru alamil malakuti ing jauhar, ya, jawahiru alamil malakuti ing jauhare alam malakut. Fadhaharu mangka nampak fihi ing dalam qalbu
apa ba'du suwari bagiane piro-piro gambaran allati fil lauhil mahfudzi kang tetep ing dalam lauhul mahfuz. Midza ughliqa lan nalikane ditutup apa babul hawasi pintu panca indra kana mangka ana iku ba'dahu ing dalam sawise ighlaq apa al khayalu khayalan. Lidzalika karena arahe kana ba'dahu khayal yakunu mangka ana apa allazi perkara yubsiruhu kang ningali apa alqalbu ing allazi ta sitril qasri ing dalem sak sore penutup yaiku kulit. Walaisa lan ora ana allazi kal haqqi kaya kang hakikat as-sorihi kang jelas iku maksyufan terbuka. Iku maksyufan terbuka. Fa idza mata mangka nalikane mati opal qalbu bimauti sahibihi kelawan mati wong kang duweni lam yabqa mangka ora tetep apa khayal wala hawasun lan ora panca indra. Wa fi dzalikal waqti lan ing dalem mengkono-mengkono waktu yubsiru ningali apa qalbi bi ghairi wahmin kelawan tanpa waham wa ghairi khayalin lan kelawan tanpa khayal wa yuqalu lan diucapaken lahu kadwe qalbu dawe Gusti Allah fakashafna mangka di Depok buka sapa ingsun angka saking sira ataka ing tutup sira fabasaruka mangka utawi peninggal sira al yauma ing dalem saiki iku hadidun tajam. Iku hadidun tajam. Apabila seseorang berada dalam kondisi tidur, yang ketika orang itu tidur, maka sudah jelas tidak ada kaitannya dengan panca indera, karena panca indera itu akan tertidur pula. Otomatis dia akan bisa melihat alam malakut. Ya, akan bisa melihat alam malakut. Itu alam yang ada pada mimpi kita itu. Itu adalah tidak melalui proses lihat pakai mata. Juga cara pakai apa? Pakai telinga, tidak menggunakan apa? Mulut adalah apa namanya? Hati. Otomatis fadhhara fihi ba'dus suwar. Fadhhara fihi ba'dus suwar, maka akan bisa melihat sebagian, ya, hanya bisa melihat ba'dus suwar yang ada pada lauhul mahfuz. Maka akan dia bisa melihat sebagian saja bentuk-bentuk mewujud yang ada pada lauhul mahfuz. Fa'idza ughliqa babul hawas. Kalau sumpama pintu panca indera itu ditutup, dia apa? Ditutup. Dan orang itu tidak dalam keadaan tidur, maka itu jadinya apa? Jadinya khoyal. Khoyal. Dan dia khoyal, deleng tapi beli pakai deleng beli krungu beli dengan pakai telinga, mengetahui melihat sesuatu dengan tanpa panca indera, maka itu jadinya adanya khoyal. Gimana kemudian? Dia menghayal. Sumpama kalau saya punya istri gimana ya?
kita akan jalan-jalan khoyal, duduk di pelaminan, ya khoyal, duduk orang-orang pada datang sambil membawa ucapkan selamat menempuh hidup baru. Gina pembuatan, betapa bahagianya. Masya Allah. Tiba-tiba mantannya datang, bubar, nggak jadi khoyal, udahlah khoyalnya tutup saja, mantannya datang sih. Itu tuh adanya khoyal. Karena Pak Ughliqo babul hawas, pintu panca indranya ditutup, maka yang ada itu adalah khoyal. Karena itu lidzalika yakunul ladzi yubsiruhu tahta syitril asri. Walaisal kal haqqis sharih maksyufan. Karena itu apa yang dilihat pada khayal itu bukan merupakan sesuatu yang hakikat. Apabila hati itu mati disebabkan sohibul kalbinya meninggal dunia, maka khoyal itu akan hilang. Tidak bisa orang mati khoyal. Orang mati berkhayal itu tidak bisa. Wala hawas, panca indera juga tidak bisa. Berarti kedua-duanya mati. Ya, tidak bisa berkhayal, tidak bisa juga melakukan ma'rifat dengan hawas, tidak akan bisa berfungsi, daya khoyal pun tidak akan bisa berfungsi. Wa fi dzalikal waqti yubsiru bi ghairi wahmin wa ghairi khayal. Ya. Karena itu apabila orang itu sudah mati, ya, daya khoyalnya akan mati juga, daya kan mati juga, yang tersisa adalah kalbu dan ruh. Sehingga orang yang sudah menggunakan kalbunya, maka itu adalah sesuatu yang dan itu sering digambarkan oleh orang-orang yang mati suri dan bisa melihat hakikat surga bagaimana, bisa melihat hakikat apa saja yang ada di dalam kondisi yang seperti itu. Maka dari itu Allah fakashafna anka fabasarukal yauma hadidun. Saya buka seluruhnya sehingga pada saat itu basaruka itu sangat tajam. Fatun mata yuhjabul qalbu fi mutal malakut. Mata kapan yuhjabu dihalang qalbu ati an mutala'ati alamil malakuti saking ningali alam malakut. Wa'lam lan murwa sapa sirannahu ing setune kelakuan. Iku ma min ahadin ora ana utawi wong suwiji iku illa wa yadkhulu angin manjing fi qalbihi ing dalam atine man ahad opal khatiru kumrenteng al mustahi al mustaqimu kang jejeg kang lurus wa bayanul haqqi lan perterane perkara kang hak ala sabilil ilhami ing dalam dalan ilham. Wa dzalika lan utai mengkon al khatirul mustaqim wa bayanul haqqi ala sabilil ilham iku la yadkhulu ora manjing apa dzalika min tariqil hawasi saking dalan panca indra. Tapi masuknya melalui apa? Bal yadkhulu manjing apa dzalika bal yadkhulu malik manjing apa dzalika
min tariqil qafatu fil qalbi ing dalam hati. Dari mana datangnya? La ya'rifu ora weruh sapa ahad min aina saking endi jaa teka apa dzalik. Li'annal qalba karena setune hati iku min alamil malakuti saking alam malakut. Sedangkan wal hawasu utai panca indra iku makhluqatun diciptakan lihadzal alami karena ikilah alam. Lihadzal alami karena ikilah alam ay alamil mulki tegese alam kerajaan atau alam malakut. Falidzalika maka karena mengkono makhlukun lihadzal alami yakunu ana apa hijabuhu an muta'an apa hijabuhu kehalangane ati an mutola'ati dzalikal alam saking ningali mengkono alam malakut. Izlam yakun karena ora ana qalbu iku farighan kosong min syughlil hawasi saking ketungkule panca indra. Ya ini. Kita bisa melihat dari mana kok bisa hati itu terhalang sampai akhirnya tidak bisa melihat alamul ghaib. Bahwasanya ma min ahadin illa wa yadkhul. Setiap orang pasti mempunyai siratan hati, minta khatiril mustaqim, perasaan yang lembut. Dan juga bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada seseorang tadi yang ilham itu proses panca indera. Tapi dia akan masuk melalui hati. Ya. Dari mana mereka tidak ada yang tahu. Kita lihat proses al-qalbu itu termasuk alam malakut. Itu merupakan alam malakut, bukan alamul ajsam. Kalau alam ajsam itu adalah segumpal dagingnya. Sedangkan wal hawas ya, itu diciptakan untuk alam malakut. Kayak kemarin disebutkan bahwasanya rajanya ya, kemudian al-hawas itu sebagai khodim yang untuk pengawasan sebagai jasus ya, nanti yang dilakukan oleh panca indera. Falidzalika yakunu hijabuhu an mutala'ati dzalikal alam idz lam yakun farighan min syughulil hawas. Karena itu apabila hati itu masih menggunakan, masih mempekerjakan panca inderanya, maka dia pasti tidak akan bisa melihat alam malakut. Ya, contohnya sumpah, kalau seseorang itu pergi suatu sempat atau khalwah, menyendiri, ya, kemudian dia menutup matanya, ya, menutup semua telinganya, semua panca indera itu dia matikan. Ya, hanya qalb dia gunakan untuk melakukan refleksi tersebut. Maka ketika dia tidak memfungsikan semua panca inderanya, maka ilham ya, hatif itu? Ya, suara tanpa rupa, ilham itu akan bisa masuk ke dalam diri seorang. Idlam yakun farighan min syughlil hawas. Karena apabila
dia betul kan panca inderanya, ya, ketika dia itu masih berpanca indera, ya, maka dia akan tertutup untuk bisa melihat alam malakut. Tapi kalau sumpama kita sampingkan panca indera tersebut, maka nanti qalbun itu menjadi basiroh. Nah, itu menjadi apa? Ya, basir. Basiroh itu bukan panca indera. Tapi kalau basorun itu panca indera, tapi kalau basiroh biasanya maknanya adalah peninggal hati. Itu peninggal hati. Mata yutoli'ul qalbu alamal malakut. Mata kapan yutoli'u bisa ningali opo al qalbu ati alamal malakuti ing alam kraton atau alam ghaib. Wala tazunnanna lan ajanyana temen sira anna hadhihi taqata ing setuhune ikilah kekuatan ikutan fatihu dadi kebuka opo tokoh bin naumi kelawan turu wal mauti lan mati faqata mangka hale belaka baltan fatihu balik dadi kebuka opo hadhihi tokoh bil yaqadhati kelawan sadar liman akhlaso liman kadwe wong akhlaso kang ikhlas sapa man al jihada ing jihad di sini berarti apa? Jihadun nafs merangi hawa nafsu wariyadati lan riyadhah latihan wa takhallasa lan nyelametaken sapa man min yadis syahwati saking kekuasaane syahwat wal ghadabi lan amarah wal akhlaqi lan akhlak al qabihati kang blesak wal a'mali lan pira-pira amal ar-radiati kang asar. Nah ini fa idza jalasa ini adanya mangka nalikane lungguh sapa wong fi makanin ing dalem panggonan khalin kang sepi. Khalwah ini ya. Wa attala ya, lan ngangguraken atau ngosongaken sapa wong tariqul hawasi ing dalan panca indra. Lalu wa fatahalan buka sapa wong ainal batini ing mata batin wa sam'ahu lan pengerungu batin wa ja'ala lan dadekaken sapa wong al qalba ing ati fi munasabati alamil ghaibi ing dalem pancere atawa mantesi munasabahe alam malakut. Wa qala lan ngucap sapa wong daiman ing dalem selawase ngucape apa? Allah, Allah, Allah. Biqalbihi kelawan atine man. Duna lisanihi ora lisane wong. Ila ayyasira tumeka maring yen tadadi sapa man. Ikulah khobar ora ana habar iku maujud ma'ahu sartane man min nafsihi saking awak dheweke wong. Min nafsihi saking awak dheweke wong. Min nafsihi awak dheweke wala minal alami lan ora saking alam. Wa yabqa lan tetep sapa man la yaro ora ningali sapa man syai'an ing suwiji-wiji illallah angin ing Gusti Allah subhanahu wa ta'ala in fatahat mangka dadi kebuka
apa tilka taqatu mengkono-mengkono kekuatan. Wa absara lan ningali sapa wong fil yaqadzati ing dalem bawah sadar atau ing dalem waktu melek allazi ing zat yubsiruhu kang ningali sapa man ing allazi fin naumi ing dalem turu. Fatadharu mangka pertela lahu kadwe man apa arwahul malaikati piro-piro ruhe malaikat wal anbiya'i lan piro-piro nabi wasuwaro lan piro-piro bentuk al hasanata kang bagus al jamilata kang indah wang kasyafa lan kebuka lahu kadwe man apa malakutus samawati piro-piro kratone langit wal ardi lan bumi waro'a lan ningali sapa man ma ing barang la yumkinu kang ora mungkin sapa la yumkinu kang ora mungkin apa syarhuhu jelasaken ma wala wasfuhu lan ora nyifati ing ma kama qala kaya oleh dawuh sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwiyat dilempit li maring ingsun opo al ardu bumi faraitu mangkan ningali sapa ingsun masyariqaha ing tanah wetane bumi wa magharibaha lan tanah kulone bumi wa qala lan wis dawuh sapa Allahu taala Gusti Allah taala wa kadzalika lan kaya mukon-mukon mazkur nuri meruhakan sapa ingsun Ibrahim nuria ya meruhakan sapa ingsun nuri meruhakan sapa ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim malakutas samawati ing kratone pira-pira langit wal ardi lan bumi li anna ulumal anbiya'i karena setuhune pira-pira ilmune para nabi alaihimussalam kullaha sakabehane ulum iku kanat anapa ulum iku min hadzal tariqi saking ikilah dalan la min tariqil hawasi ora saking dalan panca indra kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala wazkur lan nutura sira isma rabbika ing arane pangeran sira siapa Allah wa tabattal lan jongkonga tunduka mrekungkunga sira ilaihi maring Allah tabtilan kelawan jongkong temenan ai maknahu tegese ute maknane dawe Gusti Allah iku al inqita'u memutus an kulli syai'in saking suwiji-wiji tali wa tathhirul qalbi lan bersiapan ati min kulli syai'in saking suwiji-wiji wal ibtihalu lan depen-depe ilaihi maring Allah subhanahu wa ta'ala bil kulliyati kelawan totalitas kelawan sekabehane. Loh. Jadi kamu jangan menyangka bahwasanya kekuatan yang tadi itu hanya bisa dilakukan apabila orang itu sudah mati ataupun dalam keadaan tidur. Tapi dalam kondisi sadar pun orang bisa melakukan hal seperti itu. Otomatis untuk orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam berjihad kepada hawa nafsu dan dia melakukan olah batin ataupun riyadhah dan bisa melepaskan diri dari syahwat, ghadab dan juga akhlaqul qabihah dan a'malur radiyah. Betul-betul harus orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, orang-orang apa namanya al-ikhlasu fil jihad. Ini juga susah. Ikhlas untuk memerangi hawa nafsu. Riya ini juga energi yang sangat banyak. Kenapa? Karena dengan riya otomatis yang warah terus menjadi orang yang zahid. Ya kemudian apa namanya
dia harus melepaskan diri dari syahwat dan juga ghadab. Juga akhlakul qabihah harus kita buang, a'malur radi'ah harus kita jauhin. Itu. Kemudian faida jalasa. Apabila orang yang sudah mempunyai sudah tazkiyatun nafsi, sudah membersihkan diri dan hatinya itu sudah bersih, kemudian dia duduk pada lalu dia kosongkan ya, semua perangkat-perangkat panca indera, lalu dia buka mata batin, buka juga pendengaran batin. Arahkan hati itu kepada alam malakut dan uzkurismallah. Ya. Ucapkan lafaz Allah ya. Selama dia dalam kondisi jalisun fi makanin khalid. Yang sepi, dia sebutkan lafaz Allah. Allah, Allah. Ucapnya pakai apa? Oh enggak, kan tadi sudah apa? Sudah dia singkirkan panca indera itu. Tapi bil qalbi, la bislisan. Ila ayyasira la khabara ma'ahu fi nafsihi. Sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan informasi apapun yang dengan menggunakan panca indera. Qala yara syai'an. Sehingga pada akhirnya dia akan bisa melihat alam malakut, bahkan di sini bisa wa ta'ala. Ladzi yubsiruhu finna. Maka melihat dalam kondisi terjaga, bisa melihat apa yang dilihat dalam tidurnya dia. Nah, itu. Ya, orang yang tidur itu kan sudah apa? Karuan dia orang yang tidur kan sudah bisa melepaskan apa? Hawas panca indera udah tidur, tapi orang yang terjaga sangat susah untuk bisa ya untuk dari peran daripada panca indera tersebut sangat susah. Karena itu dia akan melihat akhul dan juga suarul hasanah bentuk, dan dia akan bisa melihat malakutus samawati wal ardi, dan dia akan melihat sesuatu yang tidak bisa bakal kamu jelaskan kepada orang lain. Makanya nanti bisa mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak bisa disifati, tidak bisa digambarkan, ya, tidak bisa diceritakan kepada orang lain, karena sini sudah masuk pada masalah dzawuq, masalah rasa. Lah kalau orang yang sudah demikian, ya, ini maka yang namanya malakutus samawati wal ardi, yang ketika kita melihat menggunakan ainul hawas, itu jaraknya sangat jauh. Langit saja kalau dihitung berapa juta kilometer. Arah masyrik itu juga berapa juta kilometer. Arah maghrib itu juga berapa kilometer. Tapi kalau orang sudah yang melakukan proses seperti ini, maka langit dan bumi itu sangatlah sempit. Bisa dijelajahi dengan mata batin, bisa dijelajahi dengan samak batin. Makanya disebutkan wazuwiyat, ya, li al ardu. Kanjeng Nabi Muhammad, ya, langit dan bumi itu sudah dilempit, ya, sehingga saya bisa melihat masyariqoha, kularah wetan, saya juga bisa kulon. Nah ini, wa kadzalik
ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan alam malakut kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan ini semuanya adalah thariqatul anbiya. Para nabi mengetahui hal seperti itu tidak menggunakan panca indera, ya, tapi menggunakan hadzat thariq. Kama qala wadhkurisma rabbik wa tabattal. Itu adalah apa? Kita harus memutuskan mata rantai apapun yang bersifat betul tadarru' DPDP ke Allah Subhanahu wa taala. Hadza tariq iku tariqus sufiyati. Jalane orang-orang sufi fi hadza zaman ing dalam ikilah zaman. Wa amma tariqut ta'lim lan anapun utawi dalan mulang atau ngajar iku fahuwa mangka utawi tariqut ta'lim iku tariqul ulama, carae para ulama. Jadi kalau tariqus sufiyah itu melalui proses dari Allah ya dan lainnya, tapi kalau ulama caranya untuk ma'rifat itu dengan cara ta'lim. Hadits derajat al-kabiratu kang agung iku mukhtasaratun diringkes min tariqin nubuwati saking dalan kenabian. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono tariqus sufiyah atau tariqun nubuwah sing parek bae. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono tariqun nubuwah ilmul awliya'i utawi ilmune pira-pira para wali. Liannahu karena setune ilmi kuwaqa'atu mibapa ilmu fi qulubihim ing dalam pira-pira ati aulia bila wasitatin kelawan tanpa perantara min hadratil haqqi saking arsane Gusti Allah kang maha hak. Kama qala kayole dawu sapallahu taala ataina rahmatan min indina ataina maringi sapa ingsun ing wong rahmatan ing rahmat min indina saking arsane kita wa 'allamnahu lan mulangi sapa ingsun min ladunna saking arsane kita ilman ing ilmu. Wa hadhihi tariqah utawi ikilah dalan iku la tufhamu ora bisa difaham illa bitajribati angin kelawan eksperimen, angin kelawan percobaan. Wa illam tahsul lamun ora apa hasil bidzauqi kelawan rasa lam tahsul mangka ora hasil lam tahsul mangka ora hasil wa illam tahsul lamun ora hasil apa hadhi tariqa bidzauqi kelawan rasa lam tahsul mangka ora hasil apa hadhi tariqa ta'limi kelawan belajar. Wal wajibu utawi kang wajib iku tasdiku percaya biha kelawan hadhi tariqa hatta la tahrama sehingga ora terhalang sapa sira su'a sahadatihim ing sinare kebahagiaane aulia wa huwa utawi iku min ajaibil qalbi wa huwa ulan utawi iku min ajaibil qalbi setengah saking pira-pira keajaibane hati. Wa man tasapana wa lam yubsir ora bisa lam yudik mangka ora bakal beneraken sapa wong. Kama qala kayale dawu sapa Allah Subhanahu wa taala bal kadzabu balik padha ngorohaken sapa wong akeh bima kelawan barang lam yuhitu kang orang liputi sapa wong akeh bi ilmihi kelawan ilmu emma walamma yatihim ne ora tumeka ing wong akeh apa takwile emma
Wa qauluhu wa idh lam yahtadu bihi fa idh lam yahtadu lan narikane ora oleh pituduh sapa kaum bihi kelawan perkara fasayaquluna mangka pada bakal pada ngucap sapa kaum hadza utawi iku ifkun kebohongan qadimun kang dingin. Nah, itu yang tadi adalah merupakan thariqatus sufiyah. Itu cara-caranya orang-orang sufi untuk memberi pelajaran. Ya, berbeda dengan ulama. Beri pelajarannya dengan thariqatut ta'lim, ya, dengan cara ta'lim, tidak dengan cara riyadhah. Wa huwa tariqul wa hadhihi darajatul qabirah mukhtasaratun min tariqin nubuwah. Otomatis yang paling besar itu yaitu kepada para nabi. Ini masuk tariqatun nubuwah juga ilmu aulia. Para wali itu mendapatkan ilmunya adalah tidak melalui perantara. Ya, bisa langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atainahu rahmatan min indina. Ini seperti daunnya Allah, wa lamnahu min ladunna ilman. Memang Allah sendiri yang memberikan ilmu langsung kepada para nabi dan juga memberikan pada para wali. Kalau ilmu yang langsung pada nabi itu namanya adalah wahyu, ya, tapi kalau yang diberikan kepada para wali itu namanya ilham. Nah, ini. Wa hadhihi tariqah la tufham. Jalan ini tidak bisa kita fahami kecuali dengan cara harus bereksperimen, harus mencoba, harus menjalaninya. Kalau sumpama tidak menjalaninya, ya, tidak pernah merasakannya, otomatis kita tidak akan pernah tahu. Kalau kita tidak pernah tahu, akan tidak pernah menguasai. Kalau tidak pernah menguasai, maka kita tidak akan percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Ya, otomatis dengan cara juga tidak akan bisa dirasakan, tidak bisa mendapatkan. Kalau dengan tajrubah, dengan menggunakan rasa, itu tidak bisa kita mendapatkan cara seperti ini, apalagi dengan cara taklim. Apalagi dengan cara taklim. Memang di sini ada sedikit perbedaan antara fuqaha dengan ulama. Di sini maksudnya adalah fuqaha. Ya, sufia adalah orang-orang sufi. Tapi antara sufi dengan ilmu-ilmu fikih memang harus bersama-sama. Baru ada daunnya Kiai Huda, ya, Gusda, yang mewajibkan para santrinya untuk mempelajari fikih dan juga mempelajari tasawuf. Itu baru saya dapatkan dawuhnya beliau Kiai Huda Jazuli. Itu termasuk ajaibul. Orang yang tidak bisa melihat, maka dia tidak akan mempercayainya. Dan itu sudah berlangsung sejak zaman dahulu, zaman kenabian. Ketika para nabi itu mendapatkan ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara orang yang berada di sekitarnya hanya mengandalkan pada hawas panca indera saja. Ya, jelas apa yang didapatkan oleh para nabi itu tidak masuk akal, katanya. Mereka tidak mempercayainya. Kadzabuhu, ya, mengatakan mereka itu para nabi itu. Wa idza lam yahtadu bihi, kalau mereka tidak membenarkannya, maka dia mengatakan fahuwa ifkun qadim. Lah, itu sudah lagu lama. Bohong lagi, bohong lagi.
Nah, dari sini baru kita bisa mendapatkan bahwasanya ilmu ma'rifat itu bisa juga melalui proses riyadhah, yang nanti kalau melalui proses riyadhah, melalui hati dengan mengesampingkan panca indera, maka yang akan kita dapatkan adalah ilmu hakikat, ilmu kenyataan. Karena itu untuk mendapatkannya harus mengingat lagi bahwasanya adalah cermin, mahfud itu adalah cermin. Cermin kita itu bening, maka ketika dihadapkan dengan lauhul mahfud, maka apa saja yang ada di dalam lauhul mahfud itu tergambarkan oleh hati kita, sehingga kita bisa mengetahui apa saja. Tapi kalau sumpama hati kita ini kotor, masih ada syahwat, masih ada ghadab, masih ada akhlakul radhi'ah, masih ada a'malus sayyi'ah, maka hati kita akan kotor, sehingga apa yang ada di dalam lauh mahfud tidak bisa tergambarkan. Kenapa? Karena ada kisroh, ada kulit yang menghalang-halangi lauhul mahfud, ya, tidak bisa tergambarkan dalam al-qalbu, dalam hati kita. Tadi juga sudah melalui proses, ya, bagaimana daya khoyal, bagaimana daya waham, bagaimana kekuatan makrifat melalui ahlam, bagaimana makrifat melalui nyata, yang paling bisa aula untuk bisa mendapatkan mafriqah adalah ma bainal naumi wal yaqadhah, dan itu sering terjadi. Dan mengetahui hal itu, ya, tidak hanya orang yang sudah mati saja. Karena orang yang mati jelas daya khoyalnya akan hilang. Orang yang sudah mati, panca inderanya pun sudah tidak bisa berfungsi. Tapi orang yang dalam yaqadhah, dalam kondisi sadar pun bisa melakukan hal itu. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikhlaskan jihad riyadhah, ya, dan duduk menyendiri di tempat yang sepi, lalu hilangkan semua peran-peran panca indera, ya, kosongkan semuanya, ya, lalu kita hadapkan, buka mata batin kita, buka samak batin kita, lalu hadapkan hati kita kepada alam malakut, lalu hati kita mengucapkan Allah, 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 tidak menggunakan lisan. Maka dari situ, maka dia akan melihat alam malakut. Ngertos no pembuatan? Nah ini kalau sumpama kita belum merasakannya, belum menjajalnya, apa yang saya katakan tadi tuh, apa iya beli sih katanya. Ya, ini yang dahulu adalah Imam Al-Ghazali yang sudah melakukan prosesi riyadhah mujahadah seperti ini. Ya sudah, kalau kita tidak menguasainya, apa yang harus wal wajibu biha hatta la tahruma syi'a sa'adatihim. Ya, kita wajib percaya, wajib meyakini kebenarannya agar kita tidak terhalang akan kebahagiaan para nabi dan para sufi. Sehingga apa syi'a sa'adah itu artinya adalah barokah. Itu adalah barokah. Ya, supaya kita mendapatkan pancaran kebahagiaan para nabi dan para wali, artinya supaya kita bisa mendapatkan berkahnya para nabi, berkahnya para wali. Faslun man talaba wajada thumma. Allahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.